sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan dipimpin ketua kelasnya. Siap, Allahu Akbar. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bishrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya luar biasa ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai ke pelajaran, Ustazah mau absen dulu. Itu ada 2 bangku kosong di belakang. Siapa yang nggak masuk? Raden. Kenapa nggak masuk? Sakit. Satunya lagi siapa? Kenapa? Alasannya? Sakit juga. Dua-duanya sakit ya. Ya. Semoga temannya yang sakit segera diberi kesembuhan agar bisa belajar kembali di kelas kita ini. Amin. Ya. Ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab Allah. Nah, sebelum masuk ke materi, Ustazah akan memberikan sebuah kuis tebak gambar. Ini ada gambar apa? Siapa yang bisa menjawabnya? Iya, betul sekali, pintar anak-anak Ustazah ya. Ini jawabannya adalah rajin belajar. Kita sebagai manusia harus memiliki motivasi untuk rajin belajar. Seperti yang disampaikan dalam firman Allah, manusia itu mencari ilmu mulai dari buaya sampai liang lahat ya. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar. Di setiap aliran keringat lelah yang kita keluarkan untuk menuntut ilmu, itu semua adalah keadaan jihad fi sabilillah ya. Tentunya kalau kita niatkan karena Allah, pasti akan mendapatkan balasan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ustazah sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian mempelajari tentang materi iman kepada kitab, ya, diharapkan bisa terlihat dengan jelas. Diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian dan konsep iman kepada kitab Allah. Yang kedua, dapat menjelaskan fungsi dan peran kitab-kitab Allah bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Yang keempat, mengaitkan relevansi ajaran kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, tujuannya adalah mengembangkan sikap menghormati keyakinan orang lain terhadap kitab suci masing-masing. Ya, inilah diharapkan setelah mempelajari materi iman kepada kitab, kalian dapat menerapkan tujuan-tujuannya tadi. Nah, sebelum masuk ke materi nih, Ustazah punya ini video. Jika kalian dihadapkan ke dalam situasi seperti ini, maka apa yang akan kalian lakukan? Where do you stand? Jika kalian ini ya ingin menuju ke suatu tempat, tapi kalian tidak tahu, kalian lakukan. Nah, ini ya, pilihan yang pertamanya ada membuka Google Map. Kemudian pilihan keduanya ada melihat petunjuk jalan.
Pilihan ketiganya bertanya kepada orang, dan pilihan keempatnya menghubungi teman. Nah, apa yang kalian lakukan? Pilih mana di antara keempat solusi tadi? Pilih yang mana? Buka Google Map, apa tanya ke orang, apa lihat petunjuk jalan, atau nelpon teman? Fania menelpon teman. Nah ya, membuka Google Map. Kalau Andini, apa yang Andini lakukan? Melihat petunjuk jalan. Umum buka Google Map juga. Oke ya. Dari keempat solusi tadi itu semuanya benar. Mau pakai cara buka Google Map, telepon teman, tanya ke orang yang ada di sekitar, ataupun kita melihat petunjuk jalan, semua itu adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan supaya kita bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, sama halnya dengan Al-Quran. Al-Quran fungsinya bagi manusia untuk apa? Untuk ya, untuk petunjuk hidup ya, untuk petunjuk dalam kehidupan kita, supaya kita dalam menjalani kehidupan ini tidak terombang-ambing ya, supaya kita ini punya tujuan dalam kehidupan. Tujuannya apa? Yaitu untuk menggapai ridho Allah ya. Makanya perlu yang namanya pedoman. Pedomannya apa? Yaitu Al-Quran. Iman kepada kitab Allah yang kalian ketahui apa? Apa definisi iman kepada kitab Allah? Yang bisa angkat tangan. Zesi. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Nah, rukun iman ini di dalam iman kepada kitab ini terletak di dalam rukun iman yang keberapa? 3. Ada berapa jumlah rukun iman yang wajib kita imani? 6. Nah, iman kepada kitab ini termasuk dalam rukun iman yang ke-3. Oke, lanjut. Berapa kitab yang sudah Allah turunkan yang kalian ketahui? 4. Betul. Apa saja itu? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya, betul. Sekarang Ustazah tanya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Nah, kapan waktu diturunkannya? Ya, jangan malu-malu kalau mau jawab ya. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa di Mesir sebagai pedoman bagi umatnya kaum Bani Israel. Nah ya, di dalam kitab Taurat isinya itu terdapat larangan dan juga perintah. Nah, berikutnya kitab Zabur yang diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Nah, kitab Zabur ini diturunkan di daerah Yerusalem ya. Di daerah Yerusalem untuk kaum Bani Israel, yang isinya di situ adalah perintah untuk berzikir kepada Allah, berzikir, berdoa, dan di dalamnya juga berisi tentang hikmah dan juga nasihat. Injil. Nah, kitab Injil ini juga diturunkan di Yerusalem untuk kaum Bani Israel, yang isinya di dalamnya itu menjelaskan tentang tuntunan hidup zuhud dan isi-isi dan membenarkan isi-isi kitab sebelumnya. Nah, setelah itu yang terakhir adalah ada kitab apa? Al-Quran. Kitab Al-Quran, kitab yang kita pakai ya, kitabnya orang Muslim. Kitab ini diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Di mana diturunkannya Al-Quran? Di Madinah. Kitab Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ya. Nah,
Ada yang di Mekah dan juga di Madinah. Makanya di dalam ayatnya itu ada ayat makiyah dan juga madaniyah. Nah, kitab Al-Quran ini merupakan isinya itu adalah merupakan pembenar dari kitab-kitab sebelumnya yang sudah pernah diturunkan olehnya, itu adalah Al-Quran. Nah, apa buktinya kalau Allah itu pernah menurunkan keempat kitab tadi itu? Nah, turunnya kitab Zabur, nih ya, turunnya kitab Zabur itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 163 yang artinya, dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Nah, bukti Al-Quran, Taurat dan Injil ini diturunkan oleh Allah, yaitu nih terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 3 yang artinya, dan Dia menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan sebenarnya, membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Memang betul adanya Allah itu pernah menurunkan kitab-kitab. Dan bisa dipahami? Bisa. Lanjut ya sebentar. Kalau sudah bisa dipahami, Ustazah mau coba berikan kuis. Siapa yang bisa menjawab kuis ini angkat tangan. Syafitri, Masya Allah Syafitri. Fungsi diturunkannya kitab Allah adalah untuk petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Jawabannya betul apa salah? Betul ya. Al-Quran diturunkan itu adalah untuk petunjuk bagi umat manusia. Lanjut. Nah, apa yang membuktikan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu isinya sama dengan kitab Al-Quran juga? Satu, di dalam kitab-kitab yang sebelumnya itu perintahnya adalah untuk menyembah Allah. Sama, semua kitab menjelaskan tentang itu, perintah untuk menyembah Allah. Nah, ya, jadi tidak di dalam agama Islam saja yang melarang percaya Kristen, ya. Nah, jangan berzina. Demikianlah firman 7 Perjanjian Lama menyatakan orang yang berzina tidak berakal budi, dan siapapun yang melakukannya membinasakan dirinya sendiri menurut Tuhan Yesus, menurut kepercayaan yang sama. Nah, ini ya, di dalam Perjanjian Lama. Kalau sekarang kan sudah banyak yang Perjanjian Baru ya, isinya sudah diperbarui, tidak seorisinil yang aslinya di dalam kitabnya mereka ini. Kalau isi yang sebetulnya itu adalah ini, larangan berbuat zina, ya. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang larangan perbuatan itu, yaitu dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itu tadi. Nah, bila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ini ya, kitab suci itu merupakan suatu jawaban dari semua perbuatan yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya saja perbuatan kecil. Perbuatan kecilnya itu adalah kita bersikap jujur, tanggung jawab. Nah, itu contoh-contoh yang mencerminkan sikap keimanan kita kepada Al-Quran. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pengerjaan LKPD ya. Jadi di sini Ustazah punya sebuah teks bacaan yang kalian baca, kemudian dipahami. Nanti setelah kalian baca dan memahami, dikerjakan nih lembar LKPD-nya. Ada 4 soal ya yang harus dipecahkan masalahnya. Ini kerjanya kerja kelompok, bukan kerja individu. Jadi setiap kelompok itu harus memiliki ide masing-masing. Setiap anggota kelompok tidak ada yang menggantungkan jawaban kepada temannya, tapi setiap kelompok harus mempunyai ide pemikiran untuk kelompoknya tersebut. Baik, sekarang silakan membentuk kelompok dengan cara
berhitung mulai dari angka 1 sampai 6. Dimulai dari Zizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1. Oke, yang nomor 1 tadi menyebutkan nomor 1, silakan bergabung dengan kelompoknya, berkumpul dengan nomor 1 semua. Begitu juga nomor 2 sampai nomor 6. Ustazah bagi kayaknya ya. Kita ininya sangat di. Mencanya cuma 1. Jawabannya di mana? Jadi itu ini. Kelompok 2 sudah siap? Oke. Kelompok 3 sudah siap? Oke, dilanjutkan. Masih ada waktu. Kelompok ini sudah selesai? Sudah. Mana hasilnya ya Pak tengok? Ini Ustazah. Oke, disiapkan ya siapa yang menyampaikan pendapatnya nanti. Semua satu kelompok maju. Ya, jadi dibagi saja siapa yang menyampaikan. Baik, kelompok sudah selesai semua? Silakan mempresentasikan hasil diskusinya dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kitab suci Al-Quran di tengah berbagai pandangan yang meragukan relevansinya dalam kehidupan modern. Karena Aisyah taat kepada dan menyadari bahwa Allah SWT selalu melindunginya dari kemaksiatan yang ada di sana. Aisyah tetap taat kepada meskipun zaman sudah modern. Apakah yang kepada kita menjadi soal kepercayaan ataukah perbincangan pemahamannya yang lebih dalam terkait bagaimana kita bisa berhadapan dengan kehidupan masyarakat? Karena Al-Quran adalah petunjuk manusia dan bagaimana peran lingkungan dan pergaulan mempengaruhi iman seseorang lainnya. Ya, pada sekarang pergaulan di masa kini telah bebas Apakah ada cara yang dapat kita lakukan untuk membuat orang kepada kita menjadi di tengah argumentasi dan pendapat yang beragam? Sekian dan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kursi
di tengah berbagai pandangan yang meragukan relevansinya dalam kehidupan modern. Dengan memahami pesan Al-Quran sesuai dengan konteks dan perkembangan zaman. Apakah iman kepada kitab suci hanya soal kepercayaan atau perlu ada pemahaman yang lebih dalam terkait bagaimana kitab tersebut relevan dengan kehidupan masa kini? Saya mencari pendekiawan atau tafsir yang beragam. Bagaimana peran lingkungan dan pergaulan mempengaruhi iman seorang terhadap kitab suci? Agama di mana kitab suci dihormati dan dijadikan pedoman hidup, serta bergaul dengan orang yang mendukung pencarian spiritual dan memperkuat nilai kitab suci. Apakah ada cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat iman kepada kitab suci di tengah arus informasi dan pendapat yang beragam? Ada. Dengan memperdalam pengetahuan agama, menerapkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari, bergaul dengan komunitas yang mendukung, menghadapi keraguan dengan mencari ilmu, dan mengelola arus informasi. Kesimpulannya, lingkungan dan pergaulan memiliki peran besar dalam membentuk dan mempertahankan iman seseorang. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kembali ke tempat duduk. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sebelum maju ke kelompok 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ulin akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalan pertama, bagaimana Aisyah bisa mempertahankan imannya kepada kitab suci Al-Quran di tengah berbagai pandangan yang meragukan referensinya dalam kehidupan modern? Pentingnya iman dan keyakinan, dialog dengan teman-teman yang berbeda pandangan, aplikasi nilai-nilai Qurani dalam kehidupan nyata. Kedua, apakah iman kepada kitab suci hanya soal kepercayaan ataukah perlu ada pemahaman yang lebih dalam terkait bagaimana kitab tersebut relevan dengan kehidupan masa kini? Tidak, selain kepercayaan, perlu ada pemahaman yang mendalam mengenai isi dan relevansi kitab suci dalam konteks kehidupan modern. Soal ketiga, bagaimana peran lingkungan dan pergaulan mempengaruhi iman seseorang terhadap kitab suci? Lingkungan yang mendukung, lingkungan yang beragam, pengaruh teman sebaya. Soal keempat, apakah ada cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat iman kepada kitab suci di tengah arus informasi dan pendapat yang beragam? Ada, yaitu memperdalam pengetahuan agama, menerapkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari, bergaul dengan komunitas yang mendukung, menghadapi keraguan dengan mencari ilmu, mengelola arus informasi. Kesimpulannya, iman kepada kitab suci lebih dari sekedar kepercayaan. Ia memerlukan pemahaman yang mendalam dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Ada yang mau ditanyakan? silakan kelompok lain menanyakan apa hasil yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Apakah ada cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat iman kepada kitab suci di tengah arus informasi dan pendapat yang beragam? Dalam menjawab
memperdalam pengetahuan agama, menerapkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari, bergaul dengan komunitas yang mendukung, menghadapi keraguan dengan mencari ilmu, mengelola arus informasi. Bagaimana? Sudah sepakat dengan jawabannya? Sudah. Oke, silakan. Bagaimana kelompok 3? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok 15. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Dengan saya Jasmine Aisyah. Dengan saya Yatul Badriah. Dengan saya Zulfita. Dengan saya Liza. Dengan saya Zizi. Kami akan membukakan hasil pendapat dari diskusi kami. Masalah utama yaitu bagaimana Aisyah bisa mempertahankan imannya kepada kitab suci Al-Quran di tengah berbagai pandangan yang meragukan relevansinya dalam kehidupan modern. Aisyah tetap mempertahankan imannya dan percaya bahwa Al-Quran agama yang paling benar. Lalu, apakah iman kepada kitab suci hanya soal kepercayaan atau perlu ada pemahaman yang lebih mendalam terkait bagaimana kitab tersebut relevan atau dengan kehidupan masa kini? Tidak, karena dalam kitab suci melibatkan dua aspek utama, yaitu kepercayaan dan pemahaman yang benar. Karena tanpa pemahaman keimanan mungkin sebatas ritual dan tidak masuk ke dalam hati. Nah, bagaimana peran lingkungan dan pergaulan mempengaruhi iman seseorang terhadap kitab suci? Karena lingkungan dan pergaulan memiliki pengaruh besar pada iman seseorang. Jika lingkungan mendukung kita, bagaimana kita suci dihormati dan menjadikan kebijakan hidup dan aktivitas keagamaan bagian dari kehidupan sehari-hari ini, memperkuat keyakinan. Jika lingkungan yang beragam seperti yang dialami Aisyah, hal itu menjadi sebuah tantangan, terutama muncul pertanyaan tentang relevansi kitab suci. Namun, paparan berbagai sudut pandangan bisa menjadi ruang untuk mendalam iman dan mencari jawaban sesuai dengan kepercayaannya. Apakah ada cara yang dilakukan untuk memperkuat iman kepada kitab suci dengan arus informasi yang beragam? Cara memperkuat iman kepada kitab suci adalah dalam pengetahuan dan aspek mendapatkan bimbingan dari para ulama, menerapkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nilai kejujuran dan tanggung jawab, bergaul dengan komunitas yang mendiskusi, mengikuti diskusi bersama teman-teman seiman, apalagi menghadapi keraguan di hidup sehari-hari. Kesimpulannya, di mana kamu berada dan bagaimana lingkunganmu, itu yang menentukan dirimu akan menjadi apa. Jika kamu berdiri di lingkungan orang-orang yang meragukan tentang imanmu, itu akan membuat imanmu mempertanyakan imanmu. Sedangkan jika kamu berdiri di antara orang-orang yang mendukung untuk mencari imanmu, maka itu akan membuat imanmu stabil dan tidak akan membuatmu ragu terhadap imanmu lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hasil diskusi kami. Anggota kelompok kami ada Vidya Farasa Sabila, ada Naya Latifah, ada Zakira Adi Panairat, ada Dinda Hafiza dan Askia Naya Nasrullah. Ya. Dan inilah hasil diskusi kami. Masalah utama, bagaimana Aisyah bisa mempertahankan imannya kepada kitab suci Al-Quran di tengah berbagai pandangan yang meragukan relevansinya dalam kehidupan modern. Ketika Aisyah menghadapi pertanyaan-pertanyaan tentang relevansi Al-Quran, ini adalah kesempatan baginya untuk mendalami lebih jauh dan mencari jawaban melalui pembelajaran lebih dalam. Apakah iman kepada kitab suci hanya soal kepercayaan, ataukah perlu ada pemahaman yang lebih dalam terkait bagaimana kitab tersebut relevan dengan kehidupan masa kini? Tidak, cara terbaik untuk meyakinkan diri tentang relevansi kitab suci adalah dengan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana peran lingkungan dan pergaulan mempengaruhi iman seseorang terhadap kitab suci? Lingkungan yang mendukung, lingkungan yang beragam, pengaruh teman yang sebaya. Apakah ada cara yang dapat dilakukan untuk memperkuatkan iman kepada kitab suci di tengah arus informasi dan pendapat yang beragam? Memperdalam pengetahuan agama, menerapkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari, bergaul dengan komunitas yang mendukung, menghadapi keraguan dengan belajar ilmu, mengelola arus informasi. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana caranya agar kita dapat mempertahankan iman kita di tengah perkembangan zaman yang modern ini? Ketika Aisyah menghadapi pertanyaan-pertanyaan tentang reformasi Al-Quran, ini adalah kesempatan baginya untuk mendalami lebih jauh dan mencari jawaban melalui pembelajaran lebih dalam. Masih ada yang mau bertanya? Bagaimana kelompok Siga dengan jawabannya tadi? Setuju? Setuju. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Jadi nah, oke, bagus ya, dari kelima kelompok yang sudah tampil ke depan tadi sudah menyampaikan hasil sesuai dengan pendapatnya masing-masing, yang pada kesimpulannya semodern apapun perkembangan zaman, Al-Quran tetaplah relevan untuk dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan bagi manusia, ya. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang muslimah senantiasalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kalau kita sudah berpedoman kepada dua hal tersebut, maka hidup kita tidak akan terombang-ambing. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan lagi pertemuan minggu depan dengan materi selanjutnya. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.